Salam sejahtera untuk kita semua. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Lembata akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Vincent Yosi Goyang dari SMP Negeri 3 Omesuri. saya Ermelina Pisa dari SMP Negeri 4 Omesuri. Saya Yusufina Helena Ose dari SMP 3 Lebatukan. Saya Yosef Bahali Manggaka dari SMA Frater Don Bosco Olema. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Baik. Jadi sebelum Pak melakukan proses coaching, ada beberapa rubrik penilaian yang harus saya sampaikan yang perlu Pak ketahui. Yang pertama, apakah proses coaching yang nanti Pak lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu yang kedua, apakah Pak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching? Lalu si coaching, apakah jawaban dari si coaching sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak ajukan atau tidak? Lalu jangan lupa pula dengan prinsip coachingnya. Pak ada 3 prinsip coaching. Itu yang pertama itu kemitraan, lalu yang kedua itu kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan kompetensi. Baik, sebelum Pak melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kompetensi inti coaching itu apa saja Pak? Ada 3 ya. Ya. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, Ya. dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan bobot. Berarti ada 3 kompetensi inti coaching. Lalu dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana saja yang Pak ingin kembangkan atau Pak fokus itu kembangkan di kompetensi mana? Sebenarnya ketiga kompetensi ini penting, tapi yang saya lebih fokus itu yang pertama. Itu adalah mengajukan pertanyaan bobot, dan yang kedua itu mendengarkan. Ya, ada 2 kompetensi yang Pak fokuskan. Tanya, yang pertama pertanyaan berbobot, dan yang kedua mendengarkan sesuatu. Ya. Oke Pak, baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak untuk melakukan proses coaching. Terima kasih. Oke. Baik, selamat siang Gina. Siang. Luar biasa hari ini ya. Ya. Sehat-sehat ya? Ya. Apa? Baik, pada hari ini kita akan ya. Kita coaching, kira ibu mau menyampaikan. Begini Pak, saya ini dilema Pak. Membagi waktu ketika saya masuk ke sekolah, terus saya sebagai guru di tempat yang jaringannya kurang bagus Pak. Jadi ketika mau mengerjakan LMS pasti butuh jaringan Pak. Jadi saya pasti mencari tempat jaringan yang bagus. Jadi saya itu sering meninggalkan tugas Pak, sering meninggalkan kelas. Baik, baik. Ibu punya persoalannya. Pertama, ibu mengalami dilema dalam ini berhubungan dengan manajemen waktu ya. Karena di sekolah tempat ibu bekerja itu tidak ada jaringan internet. Yang kedua, ibu harus menyelesaikan tugas di LMS dalam program bergerak. Jadi ibu akhirnya mengorbankan siswa, seperti itu ya, meninggalkan kelas. Ya, sering meninggalkan. Ternyata terlambat begitu ya. Iya begitu. Jadi dari
persoalan yang ibu hadapi ini, kira-kira ibu inginkan bagaimana? Saya inginkan itu dua-duanya berjalan dengan baik, Pak. Jadi saya bisa mengikuti guru penggerak dengan mengerjakan tugas PNS, tapi saya tidak mengorbankan anak-anak, tidak meninggalkan kelas. Tapi itu susah, Pak. Jadi ibu ingin keduanya berjalan. Iya. Pertama, ibu ingin menjalankan program guru penggerak ini. Yang kedua, siswa tidak dikorbankan. Iya. Ibu tetap bekerja tugas tanpa mengorbankan siswa. Ya, ini sulit ya, kalau dia. Tapi kira-kira dari persoalan ini, ibu mau buat apa sehingga dua-duanya bisa jalan? Baik, jadi yang ibu inginkan keduanya berjalan ya. Artinya itu yang keinginan ibu keduanya berjalan. Itu anggap saja dari rentang 1 sampai 10 berkasih dia level 10 keinginan keduanya berjalan. Menjalankan program guru penggerak dengan mengerjakan PNS yang membutuhkan darinya dengan tidak mengorbankan siswa atau tidak meninggalkan kelas kosong. Itu anggap saja itu kita kasih dia poin ke level 10. Kira-kira yang sekarang yang selama ini ibu laksanakan jalankan itu kegiatan yang ibu lakukan tidak berapa dari 1 sampai 10? Berada di level 5, Pak. Level 5. Ibu ada keinginan untuk menaikkan level? Iya, ingin sekali, Pak. Kita sebagai guru kan tidak mau meninggalkan tugas, mengorbankan anak-anak, itu kan terasa beban. Sebagai guru ya. Kira-kira ibu ingin menaikkan ke level berapa? Saya ingin menaikkannya mungkin ke level 7. Ini ada tingkat. Tetapi dalam menaikkan level itu kira langkah atau tindakan atau konkret apa ya? Jadi langkah yang mungkin saya lakukan adalah pertama mungkin saya akan berjaringan internet yang bagus. Sebenarnya saya mungkin bisa meninggalkan video pembelajaran atau buat pembelajaran yang menggunakan internet. Maaf ya, sedang dia susah. Jadi saya membuat LKPD yang interaktif menggunakan Canva sehingga murid-murid merasa tertarik kan. Jadi LKPD-nya saya print terus baikkan. Jadi itu solusi pertama yang ibu mungkin bisa terapkan itu membuat LKPD interaktif dalam bentuk print out dengan gambar-gambar. Ibu langsung mata pelajaran bahasa Inggris. Oh, berarti luar biasa yang bisa juga. Saya memberikan LKPD interaktif juga dalam LKPD. Selain itu kira-kira ada lagi? Ya, mungkin nanti saya di atas kan ada di sekolah saya itu ada guru bahasa Inggris juga, jadi mungkin saya akan berkolaborasi bersama dia. Kami mungkin membuat KPD bersama. Jadi dia juga mengerti apa yang saya maksudkan. Hanya KPD-nya kan susun bersama sehingga ketika saya tidak berada di kelas, dia bisa mendampingi anak-anak. Sekalian juga bisa menjelaskan LKPD tersebut. Jadi saya merasa bahwa ketika saya meninggalkan kelas, saya tidak beban. Jadi selain LKPD interaktif, ada juga ibu melakukan tindakan yang berkolaborasi dengan guru mata pelajaran. Seperti itu ya. Ada pengalaman di sekolah saya. Jadi mata pelajaran bahasa Inggris juga, dia melakukan kolaborasi dengan guru serumpun bahasa juga di bahasa Indonesia. Tapi guru bahasa Indonesia itu punya keahlian dalam berbahasa Inggris. Kadang dia memberikan atau meminta bantuan kepada guru bahasa Indonesia itu untuk menggantikan yang pada saat dia ada urusan dia. Itu pengalaman saya. Mungkin pengalamannya itu bisa saya pertimbangkan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ada dua alternatif tadi ya, yang pertama membuat LKPD interaktif dan yang kedua berkolaborasi dengan guru serumpun. Kira-kira kapan ibu mau mulai jalan? Ya, jadi
ini kan sudah akhir semester nih Pak, jadi saya akan merencanakannya di semester depan. Buat RKPD dan berkoordinasi belum selesai. Ya. Baik. Baik, kita punya pertemuan ini mungkin karena kita dikejar oleh waktu, jadi sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini, kira-kira dari pertemuan singkat kita ini akan mendapat Saya mendapatkan solusi Pak dari bicara saya tadi, terus beban saya mungkin agak ringan Pak. Dari sebelumnya saya merasa dilema bahwa saya sering mengorbankan anak, sekarang mungkin beban saya masih ringan, terus saya mendapatkan dua solusi dari percakapan ini. Ya. Jadi saya terima kasih kepada Bapak. Jadi nanti semester berikut kita akan ketemu lagi dan semoga itu sudah bisa menjalankan rencana ini sehingga semoga ada perubahan pada pertemuan kali berikut. Nanti pertemuan kali berikut saya dengan hasilnya kira-kira. Oh iya baik Pak. Semoga ada perkembangan Ya. positif. Amin. Terima kasih Bu. Baik, luar biasa sekali Pak untuk proses coachingnya tadi. Terima kasih Bu. Yang pertama ada setelah melakukan proses coaching ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah proses coaching yang sudah Pak jalankan tadi berjalan baik atau tidak? Berjalan lancar dan baik atau tidak? Iya. Baik. Lalu pada saat melakukan proses coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Pak dapatkan terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan? Jadi dari tadi selama kegiatan coaching berlangsung itu, setelah saya melakukan coaching, yang saya dapatkan bahwa coaching bisa menemukan solusi yang dia inginkan dari persoalan yang dia hadapi. Indikator tercapaiannya bahwa si coaching sudah menemukan solusi atas permasalahan yang diinginkan. Ya, baik, di sini ada beberapa catatan yang saya mau sampaikan Ya, Pak. ya. Yang pertama, profesiat karena proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Yang pertama, tujuannya juga sudah muncul, sudah terlihat di situ, identifikasinya juga sudah lengkap, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah terlihat di situ. Lalu yang berikut bahwa psikologi juga sudah berhasil menemukan catatan yang terakhir di sini bahwa Pak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada psikologi sehingga rencana aksi yang akan dilakukan bisa dapat berjalan dengan baik. Semoga apa yang sudah Pak terapkan itu kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bu Firma. Selamat siang juga Ibu Ina. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching dengan coaching, saya akan memberikan beberapa rubrik penilaian. Ya. Jadi apakah pelaksanaan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Terus kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau tidak? Terus apakah coach Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan apa yang Ibu lakukan? Terus jangan lupa melaksanakan coaching, jangan lupa dengan prinsip dari coaching tersebut ya. Yang pertama itu kebiasaan, terus yang kedua kreatif, terus yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Baik ya. Nah, terus praktek coaching ini juga ada tiga kompetensi ya. Kompetensi yaitu yang pertama present, hadir temu, terus kedua melakukan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu
ketika kita mempraktekkan coaching itu kira-kira menurut Ibu ada 3 kompetensi ya dia? Ya, Apa saja kompetensi dari coaching tersebut? ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi dari 3 kompetensi itu kira-kira Ibu fokus di kompetensi mana saja ya? Yang saya mau fokus adalah mendengarkan aktif, lalu yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi ada 2 itu ya mau. Oke. Terus kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan dari praktek coaching ini? Jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan hari ini adalah coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Ya, luar biasa sekali gue. Ya, semangat Ibu, semoga bisa terlaksana dengan baik. Selamat siang Pak, Siang Bu, apa kabar hari ini? puji Tuhan luar biasa. Ya. Jadi ngomong-ngomong topik yang mau kita diskusikan pada hari ini kira-kira topik apa? Hari ini saya akan itu sebuah persoalan yang sangat ada di kelas. Kira-kira persoalan Saya alami dengan prestasi belajar siswa di sekolah. Prestasi belajar siswa di kelas akademik ini menurun. Dan setelah saya amati beberapa bulan terakhir, ternyata bahwa saya ketahui bahwa peran orang tua dalam melakukan pengawasan di rumah itu yang kegiatan belajar dari rumah itu sangat minim. Itu yang saya Jadi ternyata mengalami masalah yang mana peran orang tua dalam menangani khususnya menangani anak dalam belajar di rumah itu sangat minim, Ya. gitu ya Pak. Kira-kira yang ingin Pak inginkan seperti apa? Saya menginginkan itu anak berprestasi. Artinya bahwa peran orang tua dalam melakukan pengawasan di rumah itu harus ditingkatkan. Jadi orang tua dalam apatis dengan kegiatan pembelajaran anak di rumah dan mereka harus selalu mendampingi. Seperti itu yang saya inginkan. Iya, Pak. Dan mereka itu harus tahu perkembangan anak. Berarti anggap saja Bapak yang Pak inginkan itu sudah berada pada level 10 ya Pak. Lalu situasi yang terjadi sekarang itu kira-kira anak itu berada pada level berapa? Oke, dari rentangan 1 sampai 10 begitu. Iya, kira-kira mereka berada di rentang berapa? 5. Oh, berarti mereka berada pada rentang 5. Pak mau ingin tingkatkan atau bagaimana? Ya, saya tapi saya mengalami kesulitan. Saya mau tingkatkan ke level 7. Berarti kira-kira supaya anak itu mereka masuk pada level ke-7 apa yang harus dilakukan? Saya mungkin melakukan koordinasi dengan wali kelasnya. Ya. Itu dengan kepala ngomong kesepakatan mahasiswa itu sendiri. Berarti sekarang yang Pak koordinasikan dengan kepala sekolah, guru, Wali kelasnya. wali kelas, guru Ya. dengan siswa itu sendiri. Ya. Masih ada lagi? Mungkin kami membangun kesepakatan antara saya dengan orang tua. Ditambah dengan bangun kesepakatan antara Pak sendiri dengan orang tua. Sehingga orang tua juga punya peran yang lebih. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, berarti ada 4 solusi yang Pak masih ada. Kira-kira kalau saya tawarkan untuk kasih apa? Seperti hukum kasus misalnya. Untuk kasus yang seperti itu. Misalnya anak-anak buat persoalan di sekolah, saya menuliskan orang tua mengetahui di rumah dalam pendidikan anak-anak. Luar biasa sekali. Mantap. Berarti
berarti ada 5 solusi yang Pak dapatkan. Kira-kira Pak rencana untuk menindaklanjutinya kapan? Karena ini akhir semester itu, dan mungkin saya akan tindak lanjuti pada awal semester berikut. Di awal semester baru Pak akan eksekusinya? Eksekusi saya lakukan pada kelasnya, untuk menyampaikan tujuan saya, kesulitan yang saya alami dengan kepala sekolah dan dengan orang tua. Baik, berarti ada 4. Ada 4 ya Pak? Sebelum semester berikut mungkin saya akan eksekusi terlebih dahulu di akhir semester ini pada saat sebelum penerimaan rapor saya akan sampaikan ke kelasnya sehingga bisa sampaikan ke orang tua. Luar biasa ya Pak. Jadi pada saat penerimaan rapor mungkin wali kelasnya bisa menyampaikan kepada orang tua. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Kira-kira apa yang Pak rasakan setelah kita berdiskusi? Saya senang karena tanpa disadari saya bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, kita merasa senang. Kesimpulan yang Pak ambil dari topik pembicaraan kita ini kira apa sih? Yang pertama tadi melakukan koordinasi dengan wali kelas, kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, dan siswa. Yang itu membangun kesepakatan antara saya dengan siswa, antara saya dengan orang tua. Berarti kita masuk minta maaf Pak, waktu kita terbatas. Nanti kita kontak lagi untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan saya mau melihat perubahan yang sudah Pak agendakan pada saat nanti waktu yang nanti kita tetapkan bersama. Mungkin itu sudah Pak. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Selamat siang. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang. Baik Ibu, tadi saya sudah melihat proses coaching tadi. Menurut Ibu, apakah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Ya Ibu, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar karena sudah sesuai dengan alur Tirta. Oh iya, oke. Nah, jadi dari observasi yang saya lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan ya buat Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan terkait indikator pencapaian tadi? Baik. Terkait indikator pencapaian tadi adalah si coach sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Luar biasa ini ya. Oke, dan jadi si coach sudah menemukan solusinya ya dari permasalahan tadi. Oke. Terus saya juga ada beberapa catatan buat Ibu. Yang pertama, proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita. Jadi sudah ada tujuannya, terus identifikasi masalahnya juga ada, terus rencana aksinya juga sudah ada, terus Ibu juga sudah membicarakan tentang tanggung jawab dari coaching tersebut. Jadi saya merasa bahwa praktek coaching yang tadi Ibu lakukan itu sungguh luar biasa Ibu. Oke, saya harap semoga kedepannya Ibu lebih mengembangkan lagi potensi Ibu dalam proses praktek coaching ini. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Ibina, selamat berjumpa kembali. Baik, Pak. Apa kabar? Kabarnya baik, Pak. Luar biasa. Bagi Ibina, hari ini Ibina akan melakukan kegiatan coaching ya. Jadi saya sebagai supervisor ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, apakah Ibu Ina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan kreatif kepada coaching sesuai dengan jawaban atau kata kunci dari coaching? Yang kedua. Dan yang ketiga, saya juga akan mendengarkan jawaban dari coaching apakah sesuai dengan
pertanyaan yang ibu berikan atau tidak. Itu beberapa aspek penilaian yang akan saya nilai pada kegiatan coaching pada hari ini. Yang berikut, tapi jangan lupa Ibu Ina juga harus sesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, kreatif dengan memaksimalkan potensi. Baik-baiknya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang harus tanyakan kepada Ibu. Kira-kira kompetensi yang ingin dicapai dalam, atau kompetensi apa yang ingin Ibu Ina dapatkan dalam kegiatan hari ini? Jadi kompetensi yang saya ada 3. Yang pertama itu present, yang pertama itu present, kehadiran penuh, yang kedua itu mendengar aktif, dan yang ketiga itu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi yang 3, yang pertama present, Ya. yang kedua apa tadi? Mendengar Mendengar aktif, aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot atau kreatif. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dari ketiga ini kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik, yang ibu mau fokus itu yang mana? Kalau yang saya mau fokus mungkin saya mau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan bahasa. Oh iya, pendekatan rasa ya. Jadi yang ingin fokus itu adalah ingin memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan pendekatan rasa. Oke. Yang ketiga, indikator ketercapaian apa yang ingin ibu capai pada kegiatan ini? Jadi dengan melakukan coaching ini, indikator pencapaiannya itu saya mau menggunakan alat kita tadi supaya coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan. Oh ya, jadi coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik, terima kasih Bu. Jadi kita langsung saja melakukan kegiatan coaching. Hai, selamat siang Ibu Elsa. Selamat siang, Ibu Ina. Bagaimana kabar hari ini? Tuhan, kabar baik. Kira-kira pertemuan kita kali ini Ibu Erna mau diskusikan tentang apa? Jadi yang pertama terima kasih Ibu Ina sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada hari ini. Begini Bu, saya mempunyai masalah, khususnya masalah anak, rendahnya prestasi anak, yang mana yang saya amati selama ini belum ada peran orang tua yang mengamati mereka dalam belajar di rumah itu. Jadi masalah yang mau saya diskusikan itu tentang rendahnya belajar anak di rumah ya, Bu, yang mempengaruhi prestasinya. Ya, Nah, kira-kira Ibu Erna kalau misalnya mau di jeda dulu. Ya, jadi dari masalah Ibu tadi, bagaimana rendahnya belajar anak di rumah, kira-kira yang Ibu inginkan itu seperti apa? jadi yang saya inginkan itu adalah peran orang tua di rumah dalam mengamati proses belajar mereka di rumah itu. Jadi kalau misalnya dari rentang nilai dari 1 sampai 10, jadi kira-kira menurut Ibu sekarang itu mereka berada di level berapa? Di level 5 itu. Ya, jadi dari pertemuan kita kali ini Ibu maunya mereka berada di level berapa? Dari ini. Level 8 itu. Kalau begitu, kalau Ibu mau berada di level 8, kira-kira siapa yang membantu Ibu untuk mereka nanti berada di level 8? Adik kelas mungkin Ibu. Lalu yang kedua orang tua itu sendiri. Kalau kelas dan orang tua. Oke. Terus kira-kira apa yang mau Ibu lakukan dengan melibatkan wali kelas dan orang tua ini? Yang pertama saya berkolaborasi dengan sesama teman guru. Lalu yang kedua itu bersama pimpinan, dan yang ketiga itu dengan orang tua itu sendiri.
Jadi untuk mencapai level ke-8 ini, Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua, dengan wali kelas, dan juga dengan kepala sekolah ya. Jadi selain berkolaborasi dengan orang tua, wali kelas, kepala sekolah, kira-kira apa lagi yang mau Ibu rencanakan untuk membuat prestasi anak ini? Jadi yang rencana saya berikutnya adalah saya membuat kesepakatan kelas itu. Kesepakatan kelas, lalu kesepakatan dengan orang tua. Luar biasa sekali Ibu ya. Jadi ada kolaborasi dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, dan juga ada kesepakatan. Terus kira-kira rencana ini mau Ibu lakukan kapan gitu? Ya, jadi rencananya karena ini sudah di penghujung tahun pelajaran, maka saya rencananya nanti eksekusi di bulan Januari awal tahun pelajaran baru. Bagus Ibu ya. Jadi Ibu sudah mau melakukannya di awal tahun ya Bu ya. Jadi nanti kira-kira dari diskusi kita hari ini kira-kira apa yang didapatkan? Ya, jadi yang saya dapatkan pada hari ini adalah solusi. Yang pertama itu kolaborasi, kesepakatan kelas, itu yang saya dapatkan untuk bisa menunjang prestasi anak melalui peran orang tua ini. Baik ya Bu. Jadi Ibu sudah mendapat solusinya. Nanti kita akan sepakati lagi ya setelah Ibu melakukan rencana Ibu. Saya ingin dengar lagi nih cerita menarik dari Ibu tentang rencana dari Ibu. Ya, waktu kita sudah selesai Bu, kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Nanti kita akan kontak-kontak lagi untuk saya mau dengar cerita menarik dari Ibu tentang rencana Ibu yang akan dilakukan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dengan sangat sehat. Baik, bagaimana proses coachingnya? Luar biasa. Baik, Ibu. Setelah melakukan observasi ini, kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan di awal? Jadi saya sudah melakukan proses coaching dengan terus saya juga sudah mendapat indikator bahwa saya berusaha untuk memberikan keterangan yang berbobot dan coach saya bisa mendapatkan solusi dari masalah. Jadi pada intinya bahwa Ibu sudah mencapai indikator yang diinginkan. Jadi setelah saya melakukan observasi tadi, saya mengamati Ibu sudah sesuai dengan alur kita yang itu, misalnya menanyakan tujuan tempat coaching. Yang berikut sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching sendiri. Itu sudah lakukan. Yang berikut sudah mengarahkan coaching untuk mencari solusi yang ingin dilakukan oleh coaching sendiri untuk mengatasi persoalan yang ada di dalam. Yang berikut juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada coaching itu sendiri agar dia bisa merencanakan aksi yang akan dilakukan itu pada awal semester depannya. Yang berikut Ibu juga sudah fokus dalam melaksanakan kegiatan coaching. Sudah cukup luar biasa untuk kami. Jadi hanya sekian pendapat saya menjadi catatan Ibu ke depan lebih bagus. Terima kasih juga Bapak. Selamat siang Banyo. Gimana Banyo? Baik. Baik Banyo. Kita ngobrol sedikit mengenai proses coaching nanti. Jadi sebelum melakukan coaching, saya perlu membicarakan beberapa hal, boleh? Iya. Baik Banyo, pada saat
proses coaching nanti antara coach dan coachee, saya nanti akan mengamati beberapa hal berkaitan dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya amati. Yang pertama, nanti pada saat proses coaching nanti apakah sudah berjalan sesuai dengan alur cerita atau belum, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Pak Inyo sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan kunci atau kreatif kepada coachee. Dan yang ketiga, nanti juga saya akan mendengarkan secara langsung bagaimana respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada coachee atau belum. Ya, itu 3 hal. Kemudian yang kedua juga perlu diperhatikan banyak bahwa jangan juga mengabaikan prinsip-prinsip daripada coaching itu sendiri. Di antaranya yang pertama kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya, 3 prinsip coaching itu juga perlu. Sebelum melakukan proses coaching, mungkin ada beberapa hal juga yang perlu saya ingatkan kembali. Yang pertama, mungkin kompetensi apa yang ingin dicapai coach dalam kegiatan ini. Baik, dan untuk kompetensi yang ingin dicapai itu ada 3. Pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, melakukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi bahwa kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pak Inyo, mungkin dari ketiga kompetensi ini mana yang spesifik mau dikembangkan dari ketiga kompetensi? Yang menjadi spesifik saya itu yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Yang kedua, mendengar aktif. Baik. Jadi dari 3 ini ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif. Baik, Pak Inyo. Pertanyaan selanjutnya bahwa kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai Dari kegiatan ini, dari kegiatan ini? dari kegiatan coaching saya kali ini yang ingin saya capai adalah menginginkan coachingnya mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Baik. Jadi indikatornya bahwa Bapak ingin mendapatkan atau menghasilkan coaching nanti akan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Itu indikator dari tercapaian kegiatan proses coaching kita. Mungkin baik demikian dulu kayaknya kita berdebat soal waktu. Terima kasih banyak dan selamat sore. Baik, selamat bertemu kembali Ibu Ermini Dapesa. Iya Pak. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching singkat. Hal yang ingin diceritakan oleh Ibu Ermini Dapesa, saya kasih kesempatan. Baik, begini Pak. Yang pertama, terima kasih atas waktu dan kesediaan dari Bapak atas diskusi kita pada hari ini. Yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini adalah bagaimana peran orang tua dalam mengamati atau mengkoordinir anak di rumah pada saat belajar di rumah. Jadi yang Ibu alami sekarang sudah. Ya baik Pak, jadi yang saya alami itu di sekolah terlihat dari prestasi siswa yang menurun. Lalu selama ini saya amati ternyata salah satu faktor menurunnya prestasi siswa adalah kurangnya peran orang tua dalam mengamati proses pembelajaran di rumah Pak. Orang tua punya peran di rumah ini akhirnya menurun, juga tidak ada kegiatan pembelajaran orang tua. Iya. Jadi kira-kira apa yang diinginkan?
Yang saya inginkan adalah orang tua itu berpartisipasi aktif, mengontrol anak belajar di rumah, Pak. Yang ibu inginkan adalah orang tua berpartisipasi aktif untuk mengontrol kegiatan pembelajaran anak di rumah. Iya, iya. Jadi itu yang ibu inginkan, artinya itu adalah posisi ideal yang ibu inginkan. Iya. Apabila saya melogikkan dari angka 1 sampai 10, maka yang ibu inginkan itu adalah 10. Iya. Itu yang ibu sangat inginkan, 10 yang ideal. Jadi posisi sekarang itu, kalau sekarang realita yang ada sekarang, kira-kira dari 1 sampai 10 posisi orang tua ini ada di angka mana? Angka 4, Pak. Di atas 4 kan? Iya. Di bawah sekali itu ya. Iya. Itu ingin supaya menaikkan lagi. Iya, saya ingin dia bisa ke angka 8, Pak. Begitu. Nah, mana itu ya? Iya, iya. Jadi untuk sampai ke level 8 ini tentunya ibu harus berusaha. Kira-kira apa yang dilakukan yang bisa sampai ke level 8? Jadi saya pikir-pikir yang pertama yang saya lakukan adalah saya berkolaborasi. Yang pertama itu dengan pimpinan dulu, saya sampaikan niat saya. Lalu yang kedua itu saya bekerja sama juga dengan wali kelas. Bersama dengan wali kelas untuk bisa sama-sama mengatasi persoalan anak ini. Lalu yang ketiga, saya membuat kesepakatan kelas antara orang tua dengan guru. Mungkin itu, Pak. Jadi yang ibu mau lakukan adalah yang pertama kolaborasi ya. Iya. Kolaborasi dengan guru pelajar Iya. dengan kepala sekolah. Itu. Iya, Pak, ya. Setelah selain itu berkolaborasi menyampaikan masalahnya, melakukan kesepakatan dengan orang tua. Ini bisa ya? Iya. Masih ada, Pak, masih ada. Ada satu lagi itu nanti setiap siswa saya akan buatkan semacam buku Pak Hukum. Jadi di dalam buku itu berisi aturan-aturan, lalu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan juga, lalu mungkin juga ada prestasi-prestasi yang dicapai oleh siswa, diisikan dalam buku tersebut, lalu ditandatangani oleh orang tua. Oh iya, seperti buku-buku gitu ya. Iya. Sehingga segala macam perkembangan siswa di sekolah bisa diketahui oleh orang-orang. Itu biasa sekali. Kira-kira ada nasihat? Mungkin untuk sementara itu saja dulu, Pak. Baik, tapi saya harap supaya ini bisa dijalankannya. Kira-kira ibu menginginkan supaya ibu menjalankan. Ini mau terima rapor, Pak, sudah di akhir semester. Artinya saya tidak bisa lagi nih waktu. Rencananya saya mau jalankan itu di awal tahun pelajaran. Jadi sekarang sudah ada semester karena selalu tahun nilai. Jadi ibu tentunya tidak bisa melaksanakan, tapi ibu rencana Awal semester. semester. Semester Nah, depan. Ya. Berarti saya akan tanya pada semester berikut saya akan kunjungi sekolah yang lain untuk kita diskusikan. Semoga ada peningkatan atau semoga ada perbaikan mengenai peran orang tua. ya. Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Baik. Mungkin jadi kita sudah di penghujung waktu. Jadi kira-kira apa yang ibu inginkan? Kira-kira apa yang ibu dapatkan dari diskusi singkat kita ini? Baik, Pak. Yang pertama yang saya dapatkan adalah solusi dari masalah yang saya alami selama ini. Ada 4 solusi itu, berkolaborasi dengan pimpinan, dengan bersama dengan guru, dengan orang tua, dan saya mengadakan juga dengan guru. Baik, jadi sekian saja pertemuan kita sore ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat sukses untuk Baik, terima kasih banyak, Pak. Selamat sore. Baik, selamat bertemu kembali Pak Inyo. selamat bertemu kembali Pak Yunus. Bagaimana, masih semangat? Semangat. Oke. Baik Pak Inyo. Jadi kita kembali bertemu pada kesempatan ini pasca kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Inyo tadi.
Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama ini terkait dengan proses coaching yang sudah dijalani. Nah, bagaimana Bapak? Apakah sudah berjalan baik, lancar, atau seperti yang diceritakan di Percaya saya. dalam baik, ya? Lancar, aman, baik. Setelah itu pasca melakukan coaching, saya mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan lagi. Yang pertama bahwa dari proses ini apa yang sudah didapat Pak Inyo dalam proses coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan. Baik. Jadi yang kami dapat dari proses kegiatan coaching adalah bagaimana sehingga prosesnya sampai pada coaching menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi indikatornya dapat bahwa coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi dia menemukan sendiri ya, dari diskusi itu dia menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, luar biasa sekali Pak Inyo, ya, bahwa bisa mengarahkan coaching, bisa menemukan solusi atas permasalahan. Kemudian ada beberapa catatan pribadi dalam proses coaching itu sendiri. Dalam pengamatan saya bahwa untuk alur Tirta sudah berjalan dengan baik, di mana nampak bahwa Bapak menanyakan tujuan kepada coaching. Jadi tujuan dalam kegiatan coaching itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Ya, jadi coaching sendiri sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, Bapak selalu coach juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana yang akan dilakukan. Ini penting. Ya. Kemudian yang berikut, bahwa sebagai coach Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan ini dapat berjalan. Nah, itu poin yang keempat. Dan yang terakhir saya lihat juga bahwa dalam proses coaching itu Bapak tetap fokus pada pertanyaan, kemudian menggali lebih jauh apa yang ada dalam diri coaching. Itu merupakan suatu yang luar biasa ketika Bapak berperan sebagai seorang coach. Terima kasih Bapak. Nah, itu beberapa catatan pribadi saya untuk Bapak, dan saya mengapresiasi sekali proses ya coaching yang sudah Bapak. Mungkin sekian diskusi singkat kita Pak Inyo. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak juga untuk waktunya Bapak Yosef.